Jadi suasananya waktu itu tuh si jalan relnya itu gelap, di kanan kirinya tuh banyak ilalang-ilalang gitu bang. Ya sama kayak tadi juga di bawahnya tuh ada selokan kecil gitu. Waktu itu memang sepi sih bang, sepi banget di situ. Saya jalan aja di tengah-tengah rel bang. Pas mau nyampe rumah bang, kebetulan kan rumah saya dari rel itu tuh ada jaraknya tuh ada 50 meteran lah. Nah pas di tengah-tengah udah mau nyampe rumah itu, ada cewek bang di tengah. Tapi dia lagi duduk, jadi gini bang, duduknya di tengah rel, tapi lagi gini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan di podcast malam ini gue kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Bandung untuk share pengalaman mistisnya ke pasukan Lentera Malam. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada sebelah gue, ada Bang Ray. Bang Ray, apa kabar Bang Ray? Alhamdulillah baik bang. Wah, jauh-jauh dari Bandung ya. Iya bang. Jalan tadi pagi, nyampe sini sekitar jam 2. Betul bang. Bandungnya mana Bang Ray? Saya Bandungnya di Cimahi, Cimindi. Cimahi, ya. Tepatnya di Cimindi. Tepatnya di Cimindi. Iya, dan lu kali ini mau cerita tentang pengalaman mistis lu apa nih? Kisi-kisinya aja sedikit aja. Jadi kisi-kisinya tuh ada sosok wanita nih bang, yang kelindes sama kereta api, yang dimana sosok itu akhirnya menghantui warga sekitar, termasuk saya sendiri bang. Lu sendiri ngalamin Bang. Dan gak cuman lu doang, warga-warga pun ngalamin. Warga-warga pun juga ngalamin bang. Berarti nanti bakal ada beberapa cerita yang lu ceritain juga dari sudut pandang warga-warga yang ngalamin. Betul bang. Nah ini rumah lu deket rel kereta atau gimana nih? Karena ini kan kejadian di rel kereta ya, atau gimana nih? Rumah lu di mana? Jadi rumah gua tuh bang ada di dekat kereta bang, di dekat rel kereta. Jaraknya itu cuma 50 meter nih. Oke. Dari rel kereta itu ke rumah tuh bang. Iya. Berarti emang lu deket banget ya sama banget, bang. TKP kejadian si perempuan itu ketabrak kereta. Dan ini kejadiannya kapan, Re? Kejadian itu udah 2 bulan yang lalu bang. Oh masih baru ya? Belum sampai setahun bang kejadiannya bang. 2023 ini berarti ya? 2023 ini bang. Oke. Masih hangat banget nih bang. Masih hangat lah ya? Masih hangat banget bang. Dan ketika lo hari ini kesini, ya. Masih ada nggak warga-warga yang ngalamin hal seperti itu? Masih ada bang. Masih ada? Masih ada bang. Oke. Jadi buat kalian yang pengen tahu cerita lengkap dari si Ray ini, di mana di Cimindi ya? Cimindi bang. Itu sampai detik ini masih sering kejadian mistis yang berkaitan sama yang bakal dibawain sama Ray malam ini. Simak terus podcastnya sampai habis, jangan di skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih. Buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Ray yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, nanti bakal diarahin sama Rara, admin Lentera Malam. Oke Bang Ray, udah siap nih buat cerita malam ini nih? Siap bang. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Jadi gini bang, waktu itu kurang lebih sih ada di 2 bulan ke belakang ini. Masih baru-baru ini berarti bang. Nah masih baru-baru ini, waktu itu tuh kejadiannya di jam 7 malam bang. Di jam 7 malam. Nah warga sekitar tuh kan sebenarnya udah ngelihat ada cewek nih. Tepatnya di tengah rel. Jadi si relnya itu ada 3 jalur kan bang, kebetulan. Nah di jalur yang di tengahnya bang. Lagi jalan arahnya menuju ke arah kanan. Gitu bang. Lagi jalan, nah warga tuh sebenarnya udah ngingetin nih, karena ada kereta kan bang di belakangnya, udah ada ininya bang, klakson ada gitu klaksonnya ya? Gitu bang, udah ada klakson. Nah tapi si cewek itu tuh kayak nggak notice mungkin bang ya, mungkin karena pikirannya lagi kosong atau lagi ya nggak tahu kenapa gitu bang. Nah jadi dari sana udah diingetin sama warga, cuman dari sana kereta keburu udah makin dekat bang, kejadian itu gitu. Kehantem bang itu bang. Bahkan ada salah satu bagian tubuhnya yang udah lumayan jauh bang. Keseretnya tuh udah sampai 60 meteran apa ya bang? 60 meteran lah dari situ. Nah itu yang 60 meter itu tuh kepalanya bang. Wah. Kepalanya tuh 60 meter keseret dari situ. Sampai nyarinya tuh agak susah bang, si kepala itu. Warga rame-rame nyari tuh? Itu nyari bang, nyari. Itu tuh jadi kejadiannya kan jam 7 malam kan bang.
karena gelap, nah mungkin di sana juga kan ada banyak ilalang juga kan bang, di sebelah kanan kirinya. Di situ kepalanya tuh ketemu di deket ilalang yang sebelah kanan bang. Jadi di ilalang itu tuh bawahnya ada kayak aliran air gitu bang, ada selokan kecil gitu. Nah kepalanya tuh di situ bang, bagian kepalanya tuh di situ bang. Nah tapi pas disamperin sama beberapa warga sekitar, si bola matanya dua-duanya itu udah nggak ada di situ bang. Nggak ada di kepalanya bang. Tapi kepalanya utuh? Nggak utuh bang. Jadi aduh kepalanya itu hancur banget ya bang. Si tulang apa ini bang ya? Pipi. Tulang pipi tuh masuk gitu bang ke dalam. Hidung udah nggak tahu, wah udah kayaknya udah hancur-hancur banget ya bang. Nah bahkan sampai sekarang pun katanya bola matanya tuh belum ketemu bang. Nah dari sana sebenarnya warga tuh jam 7 itu kan kejadian bang. Nah selesai itu sekitar jam 2 subuh lah bang. Itu saya dapat informasinya dari teman ada di situ yang biasa ronda lah di sana bang. Waktu itu kan teman lagi ya jalan sekitaran sana gitu bang. Nah beres jam 2, di jam 4-nya teman saya itu kan pulang bang ya, pulang ke rumahnya. Nah sempat juga ngalamin nih bang, teman saya tuh bang. Jadi di rumahnya itu teman saya tuh ngedengar suara ketukan pintu. Cuman suara ketukan pintunya itu dibarengin sama suara tangisan lirih gitu bang. Jadi kayak punten a bade tumaros. Jadi kalau diartiin ke bahasa Indonesia itu permisi saya mau tanya. Nah waktu itu teman saya tuh mungkin ngiranya entah itu tetangganya atau siapanya gitu kan bang. Pas keluar teman saya itu ngelihat, jadi bentuknya tuh bang kan kebetulan si ceweknya tuh bajunya nggak kayak gimana ya, warnanya tuh kayak transparan gitu katanya bang. Agak coklat transparan gitu. Nah si dadanya itu bang dari organ sini sampai sini tuh kelihatan bang. Organ dalamnya tuh kelihatan bang. Jadi gimana ya bang ya, si bajunya tuh kayak transparan gitu. Jadi si organnya tuh ya kelihatan gitu bang, kelihatan organ dalam tubuhnya. Nah dari situ teman gua tuh langsung banting pintu aja bang. Mungkin karena kaget atau gimana, lari ke kamar, bilang ke bapaknya, Pak, tolong Pak, itu di depan ada yang ngetuk, tadi yang bekas kelindes itu Pak. Wah kamu jangan ngayal aja lah, mungkin kamu lagi halusinasi gitu atau apa. Enggak Pak, bener. Pas dicek ke depan bang, di lantai dekat di depan pintu rumahnya tuh ada bekas darah gitu bang. Jadi bentuknya tuh telapak kaki, jadi kayak bekas telapak kaki yang udah nginjek darah gitu bang. Ada itu bang, bekasnya itu ada di sini bang. Nah singkat cerita aja, pas waktu itu kan saya tuh ada ini bang, habis pulang kerja bang, ada telepon nih, ada kabar dari saudara saya. Kebetulan saudara saya itu meninggal dunia bang, waktu itu meninggal dunia di jam 6 sore. Jadi pas pulang kerja tuh ada dapat kabar meninggal dunia. Nah kebetulan rumah saudara saya itu ada di tempatnya tuh, jadi kalau lewat jalan raya sih bisa bang, cuman agak jauh. Kalau lewat rel kereta api masih lebih dekat lah bang. Oke, jalan kita rel kereta lah ya. Rel kereta. Nah karena berhubung saya waktu itu kan takutnya kalau lewat jalan tuh kemalaman ya bang ya kalau pulang ya bang. Dan di sana juga kan lagi rame-ramenya nih begal gitu. Takutnya kena begal gitu. Jadi kebetulan juga saya waktu itu nggak ada motor. Jadi saya milih buat lewat jalan rel kereta api itu bang. Jalan kaki bang. Itu jam 7 lebih lah, 7 malam lebih lah ke sana. Nyampe sana tuh jam 8 kurang 15 kalau nggak salah. Jam 8 kurang 15 sampai sana. Di sana kan kebetulan ada saudara juga nih yang udah lama ketemu, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, di sana juga kan ada saudara saya yang rumahnya dekat dari rel kereta api itu. Sempat ngobrol juga di sana. Lu tahu nggak beberapa waktu yang lalu Pak RT ngelihat nih cina. Wah, ngelihat apaan emang? Itu tuh yang ketabrak itu. Nah, informasi aja nih bang ya. Sebenarnya saya tuh kan di kejadian itu tuh saya nggak tahu. Jadi waktu itu tuh saya tuh lagi kerja bang. Masih belum tahu nih ya. Belum tahu jadi. Nah tahu-tahu itu pas di situ bang, di rumah saudara. Emang ada kejadian apa? Ya ditabrak, ada cewek ditabrak gitu gini-gini. Oh, emang kayak gimana bentukannya?
Ya bentukannya sih pokoknya nggak, matanya nggak ada kan, belum ketemu tuh cenah sampai sekarang tuh. Terus si organ dalamnya juga kelihatan bang. Dan si sosok itu tuh biasanya ada di tengah-tengah rel itu bang, di pertengahan rel kayak gitu. Nah jadi pada waktu itu ada yang lupa nih bang. Jadi bentuknya itu pas kejadian itu tuh si ceweknya itu kan pakai baju yang agak panjang segini bang lah, ke lutut gitu, ke lutut, bawa kantong banyak, ya mungkin kayak orang yang homeless lah bang. Kayak orang minggat gitu atau mungkin Iya, ya? mungkin kayak orang yang lagi diusir mungkin atau kenapa nggak tahu. Nah dari situ kan ada kejadian itu tuh bang, jam 7 malam yang ketabrak itu. Saya tuh waktu itu ngedengernya, oh karena baru tahu jadi kaget juga kan bang ya, oh gitu. Nah terus dikasih tahu juga kan, si bola matanya belum ketemu tuh. Sampai waktu itu gitu belum ketemu. Nah dari sana saya tuh ke saudara saya tuh bilang kayaknya itu mah halu aja gitu, kayak atau enggak lagi kenapa lah gitulah. Ya biasanya juga kan memang si jalur kereta itu tuh memang sebelumnya juga udah ada kesan Sering banyak makan korban lah ya. banyak korban juga, memang banyak kejadian horor juga di situ kan bang kebetulan. Nah pada saat itu saya tuh sebenarnya agak sedikit sompral bang di sana. Oke. Nggak akan bakal lah, nggak bakal nemu yang gitu. Gue kan mikirnya waktu itu kayaknya mau cepet pulang aja gitu, mau cepet pulang, nggak akan kepikiran buat ngeliat-liat yang kayak gitulah atau ngebayangin hal-hal yang enggak gitu. Lu ngomong kemana aja sih cina, lagian gitu kan. Lagian lu ngomong kemana aja, hati-hati lah nanti di jalan. Lah udahlah nggak bakal kenapa-napa kata gue tuh gitu bang. Pada saat itu tuh udah jam 11:30 malam bang. Oke. Lama juga ngobrolnya ya. Itu agak lama bang. Iya, Kebetulan kan udah nggak ketemu juga tuh lama Iya. bang di sana. Udah nggak ketemu lama juga di sana, ngobrol-ngobrol, pamit lah jam 12 kurang bang. Dari situ jam 12 belum kurang pamit. Pas lagi jalan sih sebenarnya dari sana tuh nggak ada feeling kenapa-napa gitu bang. Jadi suasananya waktu itu tuh si jalan relnya itu gelap. Di kanan kirinya tuh banyak ilalang-ilalang gitu bang. Ya sama kayak tadi juga, di bawahnya tuh ada selokan kecil gitu. Waktu itu memang sepi sih bang, sepi banget di situ. Saya jalan aja di tengah-tengah rel bang. Tapi bukan nggak ada maksud untuk sengaja jalan di situ gitu buat nemuin sosok itu. Ya spontan aja lah pengen jalan di situ gitu bang. Saya jalan dari sana jalan, pas mau nyampe rumah bang, kebetulan kan rumah saya dari rel itu tuh ada jaraknya tuh ada 50 meteran lah. Nah saya tuh waktu itu posisinya sebelum sampai rumah itu bang. Jadi kalau nggak salah ada 200 meteran lah kalau mau nyampe ke rumah gitu dari situ. Nah pas di tengah-tengah udah mau nyampe rumah itu ada cewek bang di tengah. Tapi dia lagi nunduk, jadi gini bang, duduknya di tengah rel, tapi lagi gini bang. Iya. Waktu itu Kayak meringkuk gitu ya. iya, jadi gini bang bentukannya. Jadi ngebelakangin saya kan bang. Lagi gini, saya tuh dari sana ngelihat. Awalnya saya mikirnya, wah kasihan juga kayaknya ini korban begal atau nggak tahu jalan gitu bang. Atau nggak korban kejahatan lainnya gitu kan. Dideketin aja dari sana. Jadi si bentuknya tuh sebenarnya nggak transparan nggak apa bang. Jelas aja kayak manusia biasa. Kayak manusia normal. Kayak manusia normal bang. Jelas kayak gitu. Sama si deketin pelan-pelan, ditanya lah bang. Teh, lagi ngapain jam segini di tengah rel? Kenapa? Nggak lama dari itu, si sosok itu tuh berdiri bang. Pelan-pelan. Itu, wah. Pelan-pelannya tuh pelan banget bang. Berdirinya tuh pelan banget itu. Pelan. Udah berdiri bener kayak gini. Si sosok itu tuh pelan-pelan nengok si bagian wajahnya. Jadi bagian wajahnya, jadi yang pertama tuh bagian wajahnya dulu bang. Yang nengok 360 derajat bang. Muter balik bang, jadi nggak sama badannya gini bang. Yeah. Kepalanya doang 360 derajat, nengok. Terus nggak lama si badannya ikut muter juga bang, 360 derajat. Punten, Pilarian Panun Abi. Itu kalau di bahasa Indonesia itu, tolong cariin mata saya. Jadi si wajahnya tuh bang, si ininya udah nggak ada, nggak jelas sih bang sih. Si ini juga udah hancur parah lah bang. Nggak ada dua matanya. Kelihatan juga bang organnya bang. Si organ tubuhnya tuh kelihatan banget dari situ. Ininya juga robek bang, bajunya kayak robek-robek gitu. Nah saya pas lihat ke bawah tuh ada tetesan darah bang. Jadi dari sini tuh udah banyak banget bang itu darah di situ. Di situ saya pingsan bang. Wah bener-bener kaget banget bang gitu. Dari situ kaget banget, saya nggak sadar diri. Nah
Singkat cerita, saya ditemuin nih sama warga sekitar. Lebih tepatnya sama Pak Tatang, karena beliau ketua yang suka ada di ronda-ronda itu, beliau ketuanya gitu bang. Beliau ketuanya, katanya saya tuh ditemuin di tengah rel bang. Di tengah rel? Di tengah rel bang. Itu kalau misalkan telat 3 atau 4 menit bang dari situ, kayaknya udah berakhir di tempat itu. Karena kebetulan 4 menit dari sana tuh ada kereta juga bang. Kereta lewat. Dan arah keretanya itu kayak arah kereta pas si cewek itu ketabrak. Dari sana mungkin asumsi warga sekitar itu tuh kayaknya mau numbalin saya gitu bang. Iya. Mau numbalin saya gitu. Nah, dari sana saya tuh udah sadar nggak lama, orang tua juga nyusul ke sana bang. Sama yang lain-lain juga pada nyusul. Ditanya, kenapa? Kok malah tiduran di sana? Capek atau kayak gimana gitu kan? Saya langsung nyeritain aja bang di sana. Ngelihat cewek gitu bang. Matanya nggak ada, organ-organ ini juga kelihatan gitu, jelas banget kan itu. Makanya saya kaget gitu waktu itu. Makanya sampai nggak sadar diri. Nah, dari sana kata Pak Tatang bilang, lain kali kalau mau lewat atau mau jalan di situ, ya jangan kemalaman lah. Ya karena memang bahaya juga kan bang sebenarnya. Jadi jangan ditiru lah juga gitu kan, jalan di rel kereta. Jadi jangan ditiru juga. Nah, kalau misalkan sekiranya pengen lewat situ juga, ya paling siang-siang gitu atau sore-sore lah yang kiranya cuacanya lagi bagus juga. Dan lebih baik di pinggir ya, jangan di tengah-tengah ya. Lebih baik karena lu di tengah-tengah jalannya ya. Di tengah-tengah bang gitu. Jangan kayak gitulah lain kali gitu. Ya kebenaran waktu itu juga kan saya mikirnya, aduh kayaknya ini karena sompral juga gitu. Waktu di rumah saudara saya itu, jadi ya mungkin ditampakin. Nah setelah itu, setelah kejadian itu, saya pun kan langsung dibawa pulang nih. Sempat juga ada Pak Ustadz juga ke rumah, ngasih air doa lah, biar nggak di ini lagi katanya kan. Biar nggak di ini lagi, ngasih air doa. Nah tapi pas di rumah itu, saya bilang nih cerita ke Pak Haji ini. Pak, saya mau mastiin gitu ya, nantinya ke depannya gimana? Sosok itu bakal ini lagi nggak gitu sama saya. Itu tergantung kamu. Ya kalau kamu sompral atau ya sengaja gitu lewat situ untuk ketemu ya sosok itu, mungkin bakal ditampakin lagi gitu bang kan. Dari sana saya mikir, kayaknya nggak mungkin pasti kalau udah kejadian kayak gitu. Ya udah lain kali pokoknya hati-hati aja lah gitu kan, kata Pak. Iya, oke Pak. Dari selang beberapa hari dari itu tuh bang, jadi ada di satu malam, saya lupa sih pastinya malam apa gitu bang. Saya tuh di rumah kebetulan lagi sendiri nih bang. Orang tua waktu itu rencana mau ke Purwakarta karena ada kepentingan lah. Jadi ayah, ibu, sama nenek kakek itu pergi ke Purwakarta. Jadi di sana saya tinggal saya sendiri. Kebetulan waktu itu tuh istri juga kan lagi nggak di rumah bang. Lagi nggak di rumah juga. Nah pada saat itu lebih tepatnya tuh jam berapa ya, jam 10 malam lebih kalau nggak salah bang. Saya tuh kepikiran nih bang, nih kalau di rumah sendiri kayaknya nggak bakal bener gitu bang ya. Iya. Wah kayaknya mending telepon nih. Ada nih teman saya tuh namanya Erwin. Namanya telepon, Win di mana? Ya lagi gawe nih, paling nantilah pulang jam 11. Kenapa? Ke rumah deh kalau udah pulang kerja gitu. Kalau bisa temenin di rumah nggak ada siapa-siapa. Lu kenapa sih? Nggak, ya maksudnya jarang-jarang gitu ya ngajak nginep gitu. Apalagi malam-malam jam segitu. Pokoknya ke rumah aja lah, nanti ceritanya di rumah. Dari situ ke rumah lah. Teman saya tuh belum ke rumah dari jam 10 itu. Nah di jam setengah 11 malam bang, saya lagi di kamar bang. Tiba-tiba ngedenger kayak suara cewek bang, lagi nangis. Tapi si suaranya itu tuh nggak tahu dari mana gitu bang. Jadi gimana ya bang, sumber suaranya tuh kayak ada di tengah-tengah gitu loh bang. Iya. Kayak di tengah-tengah gitu, jadi suaranya tuh kayak yang ngerintih kesakitan gitu bang, nangis-nangis gitu. Saya nyari-nyari, pas saya lagi nyari-nyari gitu, tiba-tiba ada suara nih bang dalam lemari bang. Bukan kayak digedor gitu, tapi pelan-pelan loh bang. Dek, dek, dek. Nah suaranya masih di tengah-tengah nih bang, bukan bersumber dari lemari itu. Tapi karena saya lihat lemari itu gerak bang, saya jadi penasaran kan bang. Sebenarnya sih ada rasa takut waktu itu bang, cuman ya nggak tahu kenapa refleks aja gitu kan bang, langsung ke arah lemari.
Nah jadi si lemari yang gerak itu tuh ada di pintu sebelah kanan yang ada kacanya bang. Dari sana saya mau buka lemarinya, pas pelan-pelan dibuka ada lagi bang sosok itu bang. Dalam lemarinya tuh kan jadi bentuknya tuh di sini ada gantungan bajunya, jadi space ke bawahnya tuh kosong kan bang. Kosong, jadi cukup lah untuk orang duduk di situ. Jadi lagi duduk juga gitu bang, sama ngeliatin gitu. Enggak, jadi gini bang bentuknya bang, jadi ngeliatinnya gini bang, ngeliatin ke atas. Saya tuh ngeliatnya cuma sebelah doang bang. Nah waktu itu mah si cewek itu tuh bentuknya tuh matanya ada cuman warna putih, entah itu tengkorak atau gimana sih bang, kurang paham ya bang. Jadi kelihatannya tuh sebelah gitu bang, ngeliat gitu, ngeliat ke saya. Nah dari sana si cewek itu nggak lama kemudian tuh bilang, kumaha tas kapendak taca. Kalau di bahasa Indonesia itu gimana kak, udah ketemu atau belum? Masih nyari juga bang di situ bang. Banting lagi bang sama saya, pintu lemari itu saya banting langsung ke bawah bang. Kebetulan itu di lantai 2 kan bang. Saya ke lantai bawah. Gak lama dari itu teman datang bang. Teman datang di sini. Assalamualaikum. Wah, gak lama dari situ langsung buka aja kan pintu rumah gitu. Teman masuk, mungkin karena ngelihat saya waktu itu wajahnya gitu, dari ekspresi segala macamnya kayak gugup atau gimana, nanya kan bang, Di, kenapa kok agak beda gitu? Kecapean atau kenapa gitu? Enggak, nggak apa-apa. Nantilah nyeritanya. Awalnya nggak mau nyerita bang, karena takutnya nyerita ntar bakal gitu lagi gitu kan bang. Aku temennya nggak jadi nginep, jadi pulang. Nginep bang? Nggak, kalau misalnya kamu cerita duluan. Oh iya, takutnya gitu. Nanti saya nggak ada temen juga di rumah. Aduh, bakal repot pokoknya. Nah dari sana teman saya nanya, ya udahlah, sama saya jawab aja akhirnya kan bang. Tadi di dalam lemari ngeliat cewek. Wah, ya pokoknya hantu lah gitu, lihat hantu gitu di dalam lemari itu. Emang bentuknya gimana? Yang tadi udah saya jelasin itu kan bang. Wah kayaknya itu mah yang di rel itu mungkin ya, karena ya mungkin nggak asing juga kan, udah tahu juga gitu temen tentang soal itu. Dari sana temen saya tuh langsung mutusin buat mandi dulu. Udah mandi, ngobrol lagi. Nah salahnya bang, ngobrolin lagi tentang kejadian cewek itu. Malah makin digali lagi bang lebih dalam sama temen saya itu. Gimana? Udah dapat kabar nggak? Karena katanya si matanya tuh udah ketemu belum? Karena kan kebetulan jadi orang stasiunnya itu tuh kan sering ngobrol bareng nih sama warga sekitar bang. Jadi sering tektokan informasi gitu. Nah kebetulan saya emang agak deket juga nih bang sama orang stasiunnya. Katanya sih belum gitu, belum ketemu. Ya nggak tahu deh di sebelah mana gitu bang. Nggak tahu di sebelah mana. Nah teman saya tuh bilang, kayaknya masih ada sekitaran sana lah, nggak mungkin. Karena kan dari situ juga memang masih ada juga nih orang-orang yang dihantuin sama sosok itu bang. Iya, nggak cuma lu doang soalnya. Nggak cuma saya doang gitu. Nah setelah itu teman saya udah nyerita itu tuh udah mutusin buat langsung ngantuk mungkin ya bang ya, ke kamar tidur aja, ke kamar gitu kan waktu itu. Setelah masuk kamar nggak lagi main-mainan HP gitu bang, sama saya lagi ngobrol-ngobrol gitu, tidur duluan bang. Nah saya posisinya masih bangun, masih belum bisa tidur bang, karena ya jadi ingat lagi juga kan bang, besok itu jadi kebayang lagi. Daripada saya bangun sendirian bang waktu itu, jadi saya maksain aja gitu buat tidur. Waktu malam itu juga maksain buat tidur aja. Nah pas selang beberapa menit, ya ada setengah jam mungkin bang, selang setengah jam dari itu lagi mau hampir tidur, ada lagi nih bang suara dari lemari. Lemari yang sama? Lemari yang sama bang. Jadi di kamar yang sama juga kan tidurnya bang. Nah ada suara, cuman suaranya sama sih kayak tadi, ada geduk-geduk gitu, cuman pas saya lihat ke arah lemari belum ada apa-apa bang. Nggak ada yang gerak juga tuh lemari, jadi biasa aja, normal gitu bang. Dari sana saya mutusin aja buat ke kamar mandi bang kan. Dari sana kayak takutnya lagi nggak enak pikiran atau kayak gimana kan bang waktu itu. Ke kamar mandi dulu, cuci muka segala macem. Pas mau masuk lagi ke kamar, ada lagi suara itu bang. Kedengeran dari luar kamar tuh, jadi suaranya duk. Wah, ini apaan ya? Ini kalau masuk takutnya ketemu lagi sosok itu gitu. Tapi kalau enggak, ya kali masa mau di luar kamar gitu kan. Masuk aja deh. Pas saya coba masuk ke kamar, ada bang, di atas lemari bang. Waduh. Cewek itu di atas lemari. Kali ini nggak ada matanya bang, dua-duanya.
nengok lagi pelan-pelan ke arah saya, masuk ke pintu tuh, nengok lagi pelan-pelan, nanya lagi hal yang sama bang. Kumaha tos kapendak teh acan. Masih nanya, gimana? Udah ketemu belum? Duh, di sana tuh jadi, aduh ya Allah, harus gimana ini gitu. Tapi langsung dari sana tuh, saya tuh langsung lari aja nih, bangunin teman. Min. Tapi belum bangun-bangun nih bang. Terus nggak lama dari itu, sosok itu tuh ketawa bang, jadi masih ada. Masih di atas lemari bang. Karena si teman gue tuh kayaknya denger juga bang nih suara si ketawa cewek itu. Jadi ikut kebangun bang, teman saya tuh. Ikut kebangun, ngeliat ke arah lemari juga. Teman saya di situ langsung teriak juga, wah, nih, ayo dik, kamu dik, nggak akan bener kalau di sini. Dia ngeliat juga? Ngeliat juga bang, sama. Jadi teman saya lihat, saya juga sama gitu bang lihat. Keluar kamar, langsung ngutusin ke bawah, langsung lah keluar dari rumah bang. Kita dari sana tuh langsung ke pos kamling bang, ceritain hal itu gitu ke orang-orang yang ada di sana. Nggak bener nih, tadi di rumah si Ray ini ngelihat sosok yang sama gitu, sosok cewek yang biasa di tengah rel itu. Wah yang bener, di sana tuh kan ada Pak Tatang sama yang lain-lainnya gitu bang, sama ya termasuk sama kakak dari teman saya itu bang. Nah dibilangin kalau kan udah bilang nih, kalau bisa jangan sampai nyerita lagi soal itu gitu ke siapa-siapa ya. Mungkin karena dari situ si sosok itu jadi nampakin kan gitu. Iya, tadi juga nggak cerita lah. Mungkin kayaknya lu nyerita nih ke si Ray gitu. Cerita tentang sosok itu, makanya ditampakin kan di sana. Karena kebetulan kan saya juga ditampakin kan waktu itu kan. Gitu. Nah dari sana kebetulan nggak lama dari itu kan ada Pak Haji juga nih bang. Ikut di situ juga nih, ikut diam di sana. Kebetulan lagi jadwalnya juga nih. Jadwal ronda di sana. Di sana saya nyerita lagi, Pak, saya tadi sama Eru nih di rumah ngelihat lagi nih sosok itu. Pertama di dalam lemari, kedua di atas lemari. Waduh, coba kayaknya ini mah harus ada yang dibenerin nih gitu. Atau enggak kayaknya, bentar ya, sama saya mau nggak tahu kenapa ya bang ya. Saya tuh langsung diarahin ke rumah Pak Hajinya itu bang. Ikut dulu deh ke rumah. Setelah ikut ke rumah, beliau tuh kayak ya menjemin matanya gitu bang, sambil ya entah baca-baca apa kan bang. Di sana baca-baca. Nah, gak lama dari itu Pak Haji bilang ke saya bang, coba deh kayaknya ada bagian tubuhnya yang keinjek. Keinjek sama saya gitu bang. Waktu itu, yang terakhir saya jalan itu bang, yang pertama ditampaki sosok itu. Coba deh cek sendal yang waktu itu dipakai atau sepatu yang waktu itu dipakai. Coba dicek. Siapa tahu ada daging atau apa gitu yang keinjek di situ. Nah kebetulan waktu itu kan saya pakai sendal bang. Jadi si sendalnya itu sendal swallow gitu kan bang, cuman warna hitam. Jadi di sendal itu kan ada talinya gitu bang, 2 ya. Ternyata pas saya cek itu di rumah ada di sela-sela ininya itu bang, di sela-sela talinya itu. Tapi bentukannya tuh kayak adonan terigu gitu atau apa. Cuman udah busuk sih bang. Dan anehnya tuh nggak bau bang. Itu nggak bau bang. Udah hitam gitu kali ya? Iya, abu-abu kehitaman gitulah. Dari sana mungkin saya mikirnya, kayaknya bagian tubuh itu gitu yang saya injak. Saran dari Pak Haji tuh katanya mending dikubur aja, nggak usah dipakai lagi. Takutnya kalau masih dipakai nanti ya sosoknya itu nyariin lagi, mending dibalikin ke dalam tanah aja. Biar nyatu lagi gitu sama tanah. Ya dari situ saya putusin aja buat ngubur gitu. Sendal-sendalnya? Ngubur sendal itu langsung. Nggak dipakai lagi deh bang dari sana. Gitu bang. Nah dari setelah kejadian itu saya sebenarnya udah nggak ngalamin lagi hal-hal yang kayak gitu kan bang. Cuman ada di satu malam saya tuh dimimpiin bang sama sosok itu. Cuman bedanya pas saya di dalam mimpi itu sosoknya tuh nggak kelihatan creepy atau serem gitu bang. Normal. Malah normal gitu. Tapi di sana sosok itu tuh kayak bilang, Cena, kalau bisa tolong cariin ya bagian mata saya. Memang sosoknya masih belum ada matanya bang, walaupun kelihatannya normal, matanya tetap nggak ada bang. Dan ke saya tuh suruh nyariin bola matanya gitu bang. Di sana sosok itu tuh jadi kayak mundur pelan-pelan gitu bang. Tiba-tiba hilang aja. Dari sana saya tuh kan setelah itu tuh juga nyerita lagi nih. Jadi sering konfirmasi terus nih ke Pak Hajinya gitu. Didoain lagi bang. Di sana didoain lagi dan syukurnya saya nggak ngalamin lagi ketemu sama sosok itu bang. Gitu bang. Cuman memang dari situ masih juga ada beberapa warga yang masih ditampakin bang. Bahkan ada tukang Grab juga nih bang.
ada yang order Grab kan, rumahnya tuh kan dekat rel kereta api itu. Ketika si tukang Grab itu lewat pinggiran rel itu, jadi bentuknya tuh kan ini rel, ini jalan jalan untuk dekat rumah-rumah gitu bang. Ketika lewat tukang Grabnya, pas sudah sampai biasalah ngasih orderan gitu. Nah pas pulangnya bang, kayak ada yang ngelempar pakai kerikil ke arah helmnya gitu bang, dari arah rel. Pas ngeliat tukang Grabnya, ngeliat ke sebelah kiri, kelihatan bang ada sosok itu di tengah rel lagi duduk, nggak ada matanya. Ini juga udah hancur bang, sama persis pokoknya. Persis ya, seperti yang lu lihat dan orang-orang lihat ya. Ya sama persis banget kayak gitu bang. Langsung aja nancep gas bang, itu di situ abang Grabnya. Sampai di stopin di pos kamling yang di depan bang. Ada di depan kayak gang lagi bang. Kenapa bang? Cina ngeliat apa? Gak dijawab bang dari sana, jadi terus aja ngombot gitu. Bablas aja ya? Bablas aja gitu. Dari sana tuh bablas aja. Bahkan ada warga juga sih bang yang sering ditampakin sama sosok itu. Karena kebetulan dekat juga kan rumahnya dari rel itu bang. Iya ya. Gitu bang. Oke Rey, ini kan kejadiannya masih baru-baru kemarin ya, sekitar 2 bulan ya? Ya, sekitar 2 bulan yang lalu bang. Dan ini kan gue juga nggak tahu nih latar belakang dari perempuan ini. Ya. Dan lu akhirnya dapet nggak sih informasi dari orang stasiun atau dari warga sekitar tentang perempuan ini siapa sih gitu? Saya kebetulan waktu itu dapat informasi nih bang, dari orang stasiun bang. Iya. Dari Pak, ya saya samarin aja bang ya. Dari Pak Kakak gitu. Dari Pak Kakak itu bilang, memang waktu itu ada kan kejadian itu gitu bang. Setelah dicari-cari sama tim Inavis mengenai informasi segala macamnya, ternyata si cewek itu tuh pedagang bang sebenarnya. Pedagang. Dan pedagang itu tuh pedagang di pasar ya bang ya. Cuman rumahnya itu jadi tinggalnya tuh di tempat yang sama bang. Jadi di tempat dagangnya juga tinggalnya. Kebetulan kan tempat dagang itu kayak ada ya atapnya juga bang gitu. Jadi bangunannya juga cukup mumpuni lah untuk ditinggalkan bang. Tinggal di tempat yang sama juga. Cuman si wanita itu tuh nggak punya identitas diri bang. Nggak punya identitas diri, KTP nggak ada, handphone apalagi nggak ada bang. Jadi cuman bawa baju-baju gitu bang. Ternyata kenapa pedagang itu bisa sampai di sana waktu itu karena dikejar sama utang bang. Ada debt collector yang sering nagih di sana. Karena kebetulan mungkin kan ya orang tersebut itu kan banyak ya entah karena keperluan apa kan bang ya, minjem ke bank keliling yang ada di pasar itu. Ya. Ke bank rentenir di sana. Karena mungkin sering ditagih terus gitu ya. Jadi bahkan sampai si dagangan itu bang dilempar-lemparin bang. Dulu itu cuma dagang ayam aja kan bang, ayam potong itu. Dia yang potong dagangnya? Iya, dagang ayam potong itu jadi lempar-lemparin, nggak bayar-bayar kan, minta waktunya juga gitu di sana karena mungkin dagangnya juga kan nggak selalu laris kan bang. Kadang ada yang busuk juga gitu, ada yang gimana juga. Karena stres dari kejadian itu, makanya beliau jalan nih bang. Nah, si pasarnya itu dekat pasar Cimahi bang. Jadi dekat dari stasiun Cimahi. Nah, stasiun Cimahi ke stasiun Cimindi itu kan dekat bang jaraknya nih. Kalau ditempuh kira-kira cuma 15 menit lah bang. 15 menitan doang. Jalan kaki naik motor tuh 15 menit? Jalan kaki bang. Jalan kaki, dekat ya berarti ya? Jalan kaki. Sorry bang. Kalau 15 menit itu naik kereta bang. Oh naik kereta? 15 jalan kereta ya? Ya. Cuman si pedagang itu tuh jalan kaki bang di stasiun Cimahi ke Cimindi itu. Jalan kaki di tengah-tengah ya mungkin karena ya yang tadi itu bang kan. Banyak pikiran atau gimana. Jadi beliau kosong gitu bang pikirannya. Sehingga jadi ketabrak juga bang. Pada saat itu. Jadi nggak ada anggota keluarga yang lainnya juga bang. Sebatang kara bang. Oh dia nggak punya keluarga? Nggak punya bang. Anak nggak punya, suami nggak punya. Sebatang kara aja bang. Kira-kira perempuan itu umur berapa sih? Umurnya kira-kira aja gitu? Kira-kira sih umurnya 65 tahunan bang. Udah agak nenek-nenek ya? Udah agak nenek-nenek bang. Cuman dari segi postur tubuh mungkin masih kebilang ini bang masih segar masih bang. Bugar ya? Masih bugar bang. Karena nggak kelihatan kurus katanya kan. Nggak kelihatan nggak kerawat sih bang gitu. Iya. Pikiran saya tuh masih 30-an atau ternyata udah cukup tua ya? Udah cukup tua bang. Gitu bang. Tapi warga sekitar yang ngalamin itu nggak ada yang kenal selama masa hidup sama beliau gitu? Nggak ada bang. Baru tahu pas kejadian tabrakan itu aja ya? Betul bang. Dan sampai detik ini pun matanya belum ketemu? Belum ketemu sampai sekarang bang. Dan kalau udah 2 bulan sih udah makin susah ya, karena pasti matanya kan membusuk dan bentuknya udah nggak tahu kayak apa gitu ya kan? Betul bang.
Yang ibaratnya yang nyelip di sendal lu aja itu bentuknya udah mungkin ya nggak, lu juga mungkin nggak tahu itu daging atau apa kan. Itu makanya kayak adonan gorengan gitu kan bang. Iya, kayak adonan iya. terigu gitu yang udah lama. Dan nggak bau sih memang bang. Nggak bau ya, mungkin karena sedikit atau gimana ya. Ya ada kira-kira seukuran ini bang. Cuil banget ya. Cuil banget gitu. Dan nggak tahu itu bagian apa kan bang. Lagi lu iseng banget sih jalan tengah-tengah rel, keinjek dia berarti ada bagian tuh yang keinjek. Karena kalau orang ketabrak kereta, setahu gue emang pasti kan udah berantakan lah bentuk badannya ya. Betul bang. Ada yang kemana-kemana, udah hancur-hancuran lah. Oh ya, ini menurut keterangan warga nih bang, Pak begitu mau dievakuasi kan bang mayatnya, jadi emang udah kebelah bang. Jadi kebelahnya itu bukan dari sini ke sini bang, jadi dari tengah bang kebelahnya itu, dari tengah sampai sini bang. Kepala juga udah kayaknya udah hancur bang. Tulang pipinya udah masuk. Matanya udah nggak ada dua-duanya bang. Iya. Yang aneh itu ya, maksudnya matanya bisa, ya mungkin karena benturannya sangat kenceng kali ya, langsung lepas gitu. Langsung bahkan kan sampai keseret tadi kan bang, sampai keseret 60 meter tuh bang dari sana bang. Pasti sih karena kan dia posisi di tengah-tengah kan ya. Nah di tengah-tengah bang. Tapi ini indikasinya bunuh diri atau karena banyak pikiran aja kayaknya? Ya menurut keterangan dari Pak Kakak itu kayaknya banyak pikiran sih. Banyak pikiran ya. Mungkin nggak terlalu ada niat buat bunuh diri, cuma karena ada pikiran banyak jadi ya nggak kedengeran juga ada kereta. Nah gitu bang. Karena biasanya kereta kan itu kalau udah jarak, biasanya sering lah dia nyalain klaksonnya itu. Harusnya kan kedenger ya bang ya. Iya. Gitu bang. Cuma kalau kereta emang gue sih pernah ngalamin ya waktu itu Lentera Malam tuh pernah syuting di deket rel ya. Tapi ini keretanya kereta listrik ya, bukan kereta antar provinsi ya. Itu emang bener sih. Kalau kereta itu posisi dekat sama kita itu nggak terlalu kedengeran. Kalau dia nggak bunyiin klakson ya. Oh iya bang. Iya bunyi gerejek-gerejek itu nggak terlalu kedengeran. Nggak kedengeran. Tiba-tiba aja lewat itu. Wah. Itu kameramen gue tuh hampir kesambar kereta karena kita waktu itu bikin konten di stasiun apa namanya, Buaran Lama di situ. Stasiun udah nggak kepake. Kita bikin di pinggir di bekas stasiunnya itu udah hampir kesambar karena nggak kedengeran. Gue pun nggak ngedenger karena kita ngebelakangin kereta. Ya arahnya mungkin. Iya. Ngebelakangin kereta. Bener-bener kedengeran tuh pas sudah lewat. Ya. Makanya wah ngeri banget deh. Kalau yang di dekat kereta itu harus hati-hati banget lah. Ya. Bener bang. Nah tadi kan kita sempat ngobrol nih, Ray di bawah. Kalau lu bilang sebelum kejadian si perempuan ini ketabrak. Iya bang. Daerah rel atau stasiun situ kan emang angker ya. Betul bang. Itu ada cerita apa sih di balik keangkeran kereta stasiun atau rel itu? Nah, jadi gini bang, awalnya sebenarnya sih dari tahun 2010 sampai ke sini tuh, sampai ke pertengahan 2018 itu sebenarnya rel itu aman-aman aja bang, nggak pernah ada rumor itu angker atau gimana gitu bang kan. Nah, tapi pas semenjak di tahun 2018 akhir itu bang, ada kejadian. Jadi orang yang mau Jumatan bang. Orang yang mau Jumatan kan nyebrang, kebetulan si posisi masjidnya itu ada di seberang rel. Ya, di seberang rel itu bang. Udah kakek bang. Udah kakek dan udah cukup ya kayaknya. Jadi jalan juga udah pelan-pelan. Gak lambat gitu bang. Di sana ada beberapa warga yang ngeliat bang. Kakek itu tuh lagi jalan pelan banget, sementara kereta tuh udah deket banget bang. Itu jaraknya tuh cuman sekitar 30 meteran bang dari sana. Cuman kakeknya itu kayaknya nggak notice di sebelah kirinya ada kereta api. Jadi begitu dia jalan di tepat masih di tengah rel juga bang, di tengah rel itu kejadilah tabrakan itu bang, kehajar bang. Itu yang parahnya bang, badannya, bagian badan ininya bang, udah rata aja bang, sama batu-batuan rel itu bang, udah nempel bang, udah nempel banget. Nggak tahu kenapa tuh bang, sampai kepalanya juga bang. Jadi si kepala sama si badan itu kan udah otomatis misalkan bang, si kepalanya itu sampai mental banget bang, sampai loncat gitu bang. Kelihatan kan sama warga sekitar tuh, wah ngelambung gitu bang ke sebelah kiri. Ketemunya tuh di atas genteng warga bang. Kepalanya di atas genteng warga. Kakinya masuk ke solokan bang. Kebetulan kan waktu itu si selokan yang kecilnya itu kan airnya lebih kencang bang. Itu kalau nggak notice nih warga sekitar udah kebawa arus aja bang gitu, waktu itu. Bahkan sampai harus masuk juga kan ke sana bang. Jadi kayak ada akses buat gorong-gorong gitu bang. Kayak ada gorong-gorong gitu yang ketutupan, atasnya ketutupan gitu loh bang. Jadi harus sampai masuk juga tuh buat ngambil kakinya bang ke dalam. Harus sambil masuk juga tuh ke situ. Gitu bang dari sana. Nah dari sana tuh ada beberapa warga juga yang sering ngedengar suara kakek-kakek di tengah rel juga bang. Cuman suara kakek-kakek itu kayak lagi manggil anaknya.
Kebetulan kan beliau tuh tinggal sama anaknya doang bang, cuma berdua. Manggil namanya tuh si Safri lah, saya samarin bang ya, takutnya gimana gitu bang. Safri, sering kayak gitu bang. Itu kejadiannya tuh tepat di jam 9 malam. Di jam 9 malam gitu bang, tepat sering kejadiannya gitu bang ya. Jam 9 malam tuh sering. Ada salah satu warga waktu itu lagi pulang, ya main gapleh gitu bang ya. Pulang main gapleh, beliau lagi jalan menuju ke arah rumahnya. Jadi rumahnya tuh kan ada di sebelah kanan bang, sebelah kanan dari rel itu. Lagi jalan, otomatis kan kedengeran nih suara dari kakek-kakek itu. Lagi manggil-manggil nama anaknya, dia tuh lihat ke arah kiri. Itu tuh cuman kepalanya doang bang. Kepala si kakek itu? Badannya nggak ada bang, kepalanya doang, pakai peci bang, pakai peci warna kuning. Kondisinya seperti sebelum si almarhum itu ketabrak kereta. Ya betul bang, tapi bagian badannya nggak ada, jadi kepalanya doang yang ngambang di tengah rel gitu bang. Ngambang bang, sambil manggil nama anaknya. Kebetulan yang ngalamin hal itu tuh deket banget nih sama anaknya. Mungkin kayaknya pertanda untuk dipanggil, ya kangen mungkin bang ya sama anaknya gitu, pertanda akan hal itu mungkin. Di sana orang itu langsung lari aja bang, lari aja gitu dari sana ke rumahnya gitu, sampai ya ke anaknya juga bilang gitu, dari sana anaknya ya mungkin lagi kangen aja si bapak gitu, mungkin karena udah lama juga nggak ke makam gitu, belum dilongokin, minta dikirim doa gitu segala macam. Nah gitu bang. Berarti semenjak kejadian itu bang, suasana rel kereta stasiun situ udah cukup angker. Wah, ya? Udah angker bang dari sana. Jarak rumah lu dari stasiun itu apa namanya? Cimindi ya. Itu berapa jauh? Cuman ada 50 meter bang. Dekat banget ya? Dekat banget. Stasiun, karena lu jalurnya masih 3 tuh ya? 3 tuh masih dekat stasiun biasanya tuh soalnya. Betul bang. Karena kalau udah agak jauhan tuh biasanya 2 atau 1 ya? Nah, 2 atau 1 bang, kalau udah jauh. Iya. Oke, berarti semenjak kejadian kakek-kakek itu bisa dibilang stasiun ataupun rel kereta yang di dekat rumah lu tuh jadi lumayan angker lah. Angker banget bang. Sampai akhirnya kejadian si perempuan yang pedagang pasar itu. Betul bang. Karena rumah lu juga deket banget sih dari stasiun deket itu banget, ya. bang. Makanya informasi yang ada di stasiun pasti bakal nyampe ke warga-warga sekitar. Betul bang. Dan thank you banget nih, Ray, lu udah jauh-jauh dari Bandung. Wah, apa bang? Buat Kelentera Malam, buat ceritain cerita ini. Senang banget bang bisa diterima di sini bang. Sama-sama Ray. Thank you banget lah. Nih lu berangkat tadi jam berapa dari Bandung? Dari rumah sih jam 7 pagi bang. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi dari rumah ke stasiun Cimahi. Dari Cimahi dapat jadwal jam 10 pagi nih buat kesini. Ke stasiun Pasar Senen. Gue senang banget nih Ray, lu dengan niat lu untuk cerita di sini, itu effortnya cukup banyak lah ya. Karena lu dari jam 7 ke jam 10 aja udah nunggu lama ya. Lumayan bang. Jam 10 ke sini. 3 jam ya tadi lu bilang ya? 3 jam bang. 3 jam lebih. Dari Bandung ke Jakarta untuk share pengalaman mistisnya ke kalian semua. Dan tadi gue di bawah sempat ngobrol juga sama Ray. Si Ray ini lagi ngerintis juga nih, dia punya podcast juga karena dia itu juga pencinta horor nih ya, Ray ya. Lu punya podcast apa namanya Ray? Mystery Talks Podcast. Mystery Talks Podcast. Talk Podcast. Talk Podcast. Ya, Talks Podcast. Oke, agak susah juga disebutnya ya. Ya, buat kalian yang suka dengerin podcast-podcast di Spotify itu bisa mampir ke podcastnya Ray. Itu tadi yang disebutin sama Ray ya. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi deh. Untuk link Spotify-nya Ray ya. Betul bang. Lu kenapa nggak bikin di YouTube Ray? Karena belum proper aja sih bang kayaknya. Oke. Kebetulan nih bang, tag podcast itu di handphone aja bang. Wah. Lewat handphone, pakai earphone biasa gitu bang. Oke. Dan diedit juga sama, di handphone juga dieditnya. Gue seneng nih sama kreator-kreator yang kayak gini gitu, nih, yang mau ngebikin sesuatu dengan apa adanya, yang ada dulu lah ibaratnya. Betul bang. Jangan kalian belum mulai udah beli kamera yang mahal, beli audio yang mahal, tapi nggak jalan-jalan. Nih, Ray, lu baru modal HP aja. HP doang bang. Sama earphone yang ada mic-nya ya. Nah itu bang. Lu bikin podcast di situ? Iya. Cuma 15.000 bang earphone-nya. Keren. Dan itu bang. Semoga kedepannya podcast lu bisa maju lah. Dan kalau bisa lu ngerambat ke YouTube juga karena banyak juga pecinta podcast itu dengerinnya di YouTube. Oke bang. Karena Spotify sekarang ya banyak juga pendengarnya, cuman ya untuk pemasukan agak kurang lah kalau di Spotify ya. Mungkin kalau di YouTube lu dengan ada pemasukan bisa lebih fokus ke depannya. Ya betul bang. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke Spotify-nya si Ray ini. Dan Instagram lu mungkin ada teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol sama lu atau kenal lebih deket sama lu atau pengen jadi narasumber juga di podcast lu. Instagram lu di mana Ray? Di rayfialdi.fadilah. Oke, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi.
Udah, abis di sini kalian langsung aja mampir ke sosial medianya si Ray dan juga podcastnya. Sekali lagi thank you banget nih Ray. Udah Terima jauh-jauh kasih, dari Bang. Bandung mampir ke Jakarta Ya, Bang. Sama-sama. buat share pengalaman mistisnya. Terima kasih juga udah berkenan buat ngundang saya di sini. Sama-sama. Oke, paling podcast malam ini gue tutup. Gue Adit Dalan Ramlan dan Ray dari Bandung. Izin pamit.